Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Semoga sehat selalu. Semoga teman-teman sekalian juga dapat mengikuti pembelajaran perkuliahan meskipun masih dalam kondisi pandemi saat sekarang ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait instalasi farmasi yang berada di rumah sakit ya, atau biasanya itu disingkat dengan IFRS, instalasi farmasi rumah sakit. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa setiap rumah sakit itu wajib memiliki yang namanya instalasi farmasi rumah sakit. Karena kenapa? Jika nggak ada IFRS ini, di suatu rumah sakit itu bukan rumah sakit namanya. Karena kenapa? IFRS ini adalah penunjang akan berlangsungnya rumah sakit itu sendiri ya. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah gambaran pada umumnya terkait instalasi farmasi yang berada di rumah sakit. Nah, untuk lebih detailnya kita akan membahasnya di slide-slide selanjutnya. Seperti apa sih instalasi farmasi rumah sakit itu? Seperti apa tugasnya? Kemudian tujuannya, visi, misi, struktur organisasi, dan lain-lain sebagainya. Oke. Selanjutnya adalah rumah sakit itu sendiri merupakan suatu bentuk organisasi kompleks ya, yang menggunakan gabungan peralatan ilmiah ya, kompleks yang menggunakan peralatan ilmiah ya yang digabungkan, baik itu peralatan ilmiah yang khusus ya atau yang rumit yang kemudian difungsikan oleh satu satuan personel yang terdidik dan terlatih dalam pengetahuan ilmu medik modern, yang semuanya itu kemudian disatukan bersama untuk tujuan bersama pastinya, yaitu memelihara kesehatan dan menyembuhkan penyakit. Artinya adalah sasarannya itu ke masyarakat luas ya, masyarakat. Makanya rumah sakit itu hadir sebagai pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Itu gambaran umumnya dulu ya. Kita membahas dulu terkait rumah sakit itu seperti apa. Oke, selanjutnya adalah tugas dan fungsi dari rumah sakit itu sendiri ya. Yang bertugas itu adalah menyediakan segala keperluan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian fungsinya adalah di sini memiliki 4 fungsi ya, dasar utama. Fungsi dasar yang utama yaitu sebagai perawatan penderita atau perawatan pasien yang menderita penyakit. Juga berfungsi sebagai wadah atau tempat pengajaran. Kemudian sebagai tempat penelitian dan juga untuk, dan pada umumnya adalah untuk kesehatan masyarakat ya, menjamin suatu kesehatan masyarakat. Nah, untuk yang pengajaran ini ya teman-teman bisa melihat di sini yang pengajaran ini ya, ini ya, yang pengajaran ini itu biasanya difungsikan dalam bentuk pendidikan ya, pendidikan yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pencegahan penyakit, antara lain misalnya adalah imunisasi ya, penggunaan obat yang tepat, penggunaan obat yang adiktif, dan lain-lain ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk penelitian ini ya, sebagai tempat penelitian, fungsi dari rumah sakit itu adalah memang para misalnya tenaga-tenaga kesehatan itu melakukan penelitian-penelitian yang berguna untuk melakukan evaluasi apa yang sedang atau apa problem apa yang sedang terjadi yang dialami oleh suatu rumah sakit. Makanya salah satu fungsi dasar rumah sakit itu sebagai bentuk atau wadah penelitian.
Oke. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi rumah sakit berdasarkan kepemilikan. Di sini teman-teman bisa lihat klasifikasinya berdasarkan kepemilikan itu terbagi atas dua. Ada yang untuk milik pemerintah, adapun yang milik swasta. Ya. Jadi rumah sakit yang dikelola atau milik pemerintah ini itu misalnya dikelola oleh pemerintah pusat, ya, atau dikelola oleh pemerintah negara bagian, ya. Termasuk dalam rumah sakit tersebut itu misalnya dikelola oleh angkatan bersenjata, dalam hal ini misalnya TNI, ya, atau Polri. Kemudian bisa juga suatu rumah sakit pemerintah itu dikelola oleh veteran, ya. Kemudian pelayanan kesehatan masyarakat maupun rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi rumah sakit daerah itu kan umumnya dikelola oleh pemerintah, RSUD lah. Nah, sumber dana yang didapatkan dari rumah sakit pemerintah ini pasti dari pemerintah itu sendiri, ya, bukan dari yang lain-lain. Dan pastinya rumah sakit itu harus bertanggung jawab pada dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah rumah sakit swasta. Nah, ini adalah rumah sakit yang dimiliki dan diselenggarakan oleh pihak swasta. Ya, jadi bukan dari pihak pemerintah. Artinya perseorangan mungkin atau grup, ya, atau komunitas atau organisasi gitu loh. Nah, atau mungkin juga adalah rumah sakit yang merupakan hasil kerjasama dengan perguruan tinggi atau badan lain, misalnya UGM bekerjasama dengan UNS, kemudian menghasilkanlah mendirikan suatu rumah sakit yang kemudian itu dikelola secara bersama, dan mungkin mayoritasnya itu digunakan fungsinya adalah sebagai tempat pendidikan dan pengajaran seperti yang telah disinggung di awal slide. Ini dua bentuk klasifikasi rumah sakit berdasarkan kepemilikan, yaitu ada pemerintah dan swasta. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan. Jadi ada pelayanan yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus, ya, pelayanan di rumah sakit itu. Nah, untuk yang umum ini, ya, itu biasanya memberikan pelayanan pengobatan terhadap berbagai macam penyakit. Artinya penyakitnya itu nggak terbatas, meluas apa aja gitu. Misalnya juga memberikan pelayanan medik dan perawatan serta pelayanan penunjang. Misalnya pembedahan, kemudian penyakit dalam, kemudian memfasilitasi dalam pelayanan kesehatan pada anak-anak dan lain-lain sebagainya. Artinya umum itu adalah luas, ya, penyakit-penyakitnya mungkin luas. Kemudian yang khusus, rumah sakit yang khusus itu adalah membatasi pelayanan pengobatannya terhadap penyakit tertentu, misalnya kanker, kemudian hanya khusus untuk anak aja, kemudian ada rumah sakit kejiwaan atau rumah sakit jiwa dan sebagainya, atau ada rumah sakit misalnya TBC, ya, kalau kita lihat sekarang ini kan karena COVID, akan tetapi rumah sakit COVID itu sendiri belum ada, tapi digunakan berbagai bangunan atau tempat yang dikhususkan untuk merawat pasien-pasien COVID. Nah, itu merupakan rumah sakit khusus, ya. Kalaupun nanti sudah ada SK atau undang-undangnya, nah itu bisa dikatakan rumah sakit khusus karena hanya merawat pasien-pasien yang terjangkit COVID. Nah, itu adalah klasifikasi berdasarkan jenis pelayanan, ada yang umum dan ada yang khusus. Kemudian selanjutnya, berdasarkan fasilitas pelayanan, ketenagaan fisik, dan peralatan rumah sakit umum, ya, rumah sakit umum pemerintah ini milik pemerintah, ya, bukan milik swasta, itu terbagi atas 4 kelas atau 4 tipe. Ada yang tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Pastinya di sini ada perbedaan, ya. Kita lihat yang pertama, untuk rumah sakit umum milik pemerintah yang kelas A, di mana di rumah sakit ini itu memiliki fasilitas keamanan dan kemampuan pelayanan medik spesialis yang luas, dan juga memiliki subspesialis yang luas juga, ya. Dan pada umumnya rumah sakit kelas A ini itu merupakan rumah sakit pendidikan, digunakan untuk rumah sakit pendidikan, sarana pendidikan untuk tenaga-tenaga kesehatan dan lainnya, ya. Artinya luas, ya. Kemudian yang kelas B, rumah sakit umum pemerintah kelas B,
itu memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya ada 11 spesialistik. Dan subspesialisnya itu terbatas, beda dengan kelas A yang begitu luas. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, rumah sakit umum kelas B ini itu dibagi menjadi rumah sakit umum kelas B pendidikan dan non pendidikan. Ya, ini ada dibagi dua, pendidikan dan non pendidikan untuk yang rumah sakit umum kelas B. Oke, terbagi dua. Kemudian kita ke rumah sakit umum kelas C. Ini adalah rumah sakit yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialis dasar. Ya, jadi itu hanya ada subspesialis, dan spesialis itu hanya dasar, dalam hal ini adalah pembedahan. Misalnya juga pengobatan pada anak-anak, kemudian penyakit dalam, dan pelayanan untuk ibu yang melahirkan. Ya. Kemudian rumah sakit umum pemerintah kelas D, ya, itu memiliki fasilitas yang kemampuan pelayanannya medik dasar. Jadi secara garis besarnya yang paling mencakup atau luas jangkauan pelayanan kesehatannya itu berada di kelas A, ya, rumah sakit kelas A, kemudian disusul rumah sakit umum kelas B, kemudian kelas C dan kelas D. Oke, kemudian selanjutnya kita membahas instalasi farmasi. Tadi kita sudah membahas sedikit gambaran tentang rumah sakit itu pada umumnya. Nah, setiap rumah sakit itu pasti ada yang namanya instalasi farmasi rumah sakit atau IFRS. Nah, kita akan membahas lebih detail terkait instalasi farmasi rumah sakit di suatu rumah sakit itu seperti apa, visi dan misinya seperti apa, tujuan dan fungsinya seperti apa, kemudian struktur organisasi seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Oke, baik. Jadi IFRS itu merupakan suatu unit, ya, dalam suatu rumah sakit, di mana di unit tersebut itu merupakan tempat terjadinya semua kegiatan pekerjaan kefarmasian, ya, yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri. Pekerjaan kefarmasian di sini, ya, yang dimaksud adalah misalnya pembuatan ya, termasuk dalam sini adalah pengendalian persediaan, kemudian pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat, kemudian juga pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Ya, itulah pekerjaan kefarmasian yang berada di unit instalasi farmasi rumah sakit pada suatu rumah sakit. Kemudian secara definisi, instalasi farmasi rumah sakit itu adalah suatu departemen, ya, yang dimana itu dipimpin oleh seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa apoteker yang pastinya tentunya sesuai dengan persyaratan perundang-undangan dan memiliki kompeten secara profesional, ya, kemudian tempat, fasilitas, dan bertanggung jawab atas seluruh pelayanan kefarmasian. Nah, dia. Jadi pelayanan kefarmasian ini, ya, itu tuh mencakup misalnya perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan, dispensing, kemudian ada pengendalian mutu, kemudian ada farmasi klinis. Ya, paham ya teman-teman, jelas ya terkait definisi daripada instalasi farmasi rumah sakit. Nah, ini adalah dasar hukum atau legalitas daripada instalasi farmasi rumah sakit itu di suatu rumah sakit. Itu diterbitkan, kita lihat di sini, pada tahun 1999 SK Menkes RI, ya, nomor 1333 tentang standar pelayanan rumah sakit. Kemudian yang terbaru itu, ya, ini di tahun 2004, dan ada SK Menkes juga terkait standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Nah, ini adalah dasar hukum adanya instalasi farmasi rumah sakit. Kemudian selanjutnya adalah visi dan misi daripada instalasi farmasi rumah sakit itu sendiri. Di sini adalah visinya, yaitu pernyataan tentang keadaan dan status instalasi farmasi rumah sakit yang diinginkan pada waktu yang akan datang. Biasanya ini mengacu pada
misi rumah sakit. Jadi bukan misi ya, tapi visi. Ini adalah visi. Visi daripada rumah sakit itu sendiri. Oke, itu adalah visi daripada instalasi farmasi rumah sakit. Jadi kadang-kadang instalasi farmasi rumah sakit itu memiliki visi sesuai dengan atau mengacu pada visi rumah sakit itu sendiri. Jadi artinya rumah sakitnya dulu dibentuk memiliki visi gitu kan. Kemudian setelah terbentuk rumah sakitnya, kemudian dibentuklah instalasi-instalasi yang memadai, salah satunya instalasi farmasi rumah sakit. Nah, visinya itu, instalasi tersebut itu mengacu pada visi rumah sakit yang sebelumnya terbentuk. Itu biasanya seperti itu visinya. Nah, kemudian kita melihat misi daripada instalasi farmasi rumah sakit itu, di sini teman-teman bisa melihat terkait fungsi apa yang harus dilakukan oleh instalasi farmasi rumah sakit itu. Kemudian, kepada siapa unit tersebut melakukan fungsi tersebut. Yang selanjutnya adalah bagaimana departemen tersebut atau unit tersebut berbuat untuk mengisi fungsi itu. Yang terakhir adalah kenapa harus ada instalasi farmasi rumah sakit. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini semuanya berhubungan ya. Misalnya ini kepada siapa, itu berhubung kepada fungsi lagi. Kemudian bagaimana, berhubung ke fungsi lagi. Ini adalah visi instalasi farmasi rumah sakit. Dan pada umumnya visi dan misi ini semuanya sama di berbagai macam atau di seluruh atau di tiap-tiap rumah sakit. Sama, kurang lebih sama. Oke. Selanjutnya terkait tugas dari unit instalasi farmasi rumah sakit. Nah, yang pertama di sini adalah sebagai pengelolaan perbekalan farmasi, ya tadi sudah disebutkan, misalnya perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyiapan, peracikan, dan seterusnya. Tugas yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menyediakan terapi obat yang optimal, ya. Kemudian bermutu dan memiliki biaya yang minimal atau low cost, ya. Biayanya itu murah, gitu kan. Makanya pemerintah itu sekarang menganjurkan untuk setiap rumah sakit umum yang dikelola pemerintah itu menggunakan meresepkan obat-obat generik, ya. Itu berhubungan dengan ini, biaya minimal. Begitupun juga pada rumah sakit swasta, ya. Pemerintah sudah melakukan pembicaraan intervensi gimana caranya untuk rumah sakit swasta itu menggunakan obat yang generik, jangan yang paten. Kemudian selanjutnya tugas dari instalasi farmasi rumah sakit adalah pengembangan pelayanan kefarmasian yang luas, ya, yang luas dan terkoordinasi dengan baik dan tepat. Nah, untuk pelayanan kefarmasian ini tadi ya disebutkan beberapa kali pelayanan kefarmasian itu seperti apa, misalnya pengelolaan, pembekalan, ya, fungsi klinik, penyimpanan, penyiapan, peracikan, dispensing, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini adalah tugas daripada instalasi farmasi sakit. Kemudian selanjutnya tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian tadi, ya. Jadi tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan ini itu yang pertama adalah pelayanan farmasi profesional, itu berdasarkan prosedur farmasian dan etik profesi. Jadi nggak semerta-merta melakukan pelayanan farmasi, mereka harus merujuk atau berdasarkan sesuai dengan prosedur, ada SOP-nya, ya, dan tidak melanggar etik profesi. Karena jika tidak, ini kadang bisa berujung ke ranah hukum, ya. Artinya ada pelanggaran hukum karena tidak sesuai dengan SOP atau melanggar kode etik yang kemudian asosiasi akan membawa ke ranah hukum. Selanjutnya adalah melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi. Ya, ini ditujukan kepada pasien, ya. Ini orientasinya ke pasien. Kemudian melakukan pengawasan berdasar aturan yang berlaku, ya. Ini aturan yang berlaku ini yang sudah ditetapkan ya pastinya, dan itu nggak expire. Selanjutnya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dan pengembangan di bidang farmasi. Ya, telah disebutkan tadi bahwa pada umumnya rumah sakit itu misalnya yang kelas A milik pemerintah itu memang digunakan untuk sebagai sarana pendidikan, pelatihan, pengembangan, ya. Kemudian untuk yang kelas B tadi ada yang khusus untuk bisa digunakan sebagai sarana pendidikan, ada yang memang nggak bisa digunakan
sarana pendidikan. Oke, yang kelima adalah memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit. Jadi instalasi farmasi rumah sakit itu memiliki kontribusi besar terhadap penyusunan formularium rumah sakit, ya. Karena kenapa? Karena ini berhubungan dengan misalnya pengadaan dan perencanaan stok perbekalan farmasi di rumah sakit itu nantinya, ya. Artinya biasanya itu dokter meresepkan obat-obat apa ya yang cocok dengan kondisi pasien di rumah sakit itu berada, di wilayah itu berada, sesuai dengan epidemiologi atau konsumsi ya gitu kan. Makanya sangat berkontribusi dalam pembentukan formularium rumah sakit. Selanjutnya adalah fungsi daripada unit instalasi farmasi rumah sakit. Yang pertama sebagai pelayanan klinik, ya, yang berkaitan langsung dengan penderita seperti PTO, pengetahuan terapi obat, kemudian penggunaan evaluasi penggunaan obat, konseling, PIO, dan lain-lain. Kemudian fungsi yang keduanya adalah sebagai pelayanan klinik, ya, pengelolaan perbekalan farmasi. Oke, jelas ya teman-teman fungsi dari unit instalasi farmasi rumah sakit. Oke. Selanjutnya, ini adalah standar minimal yang harus ada di suatu instalasi farmasi rumah sakit. Ya, standar minimal yang harus terlaksana, yang harus ada, yang harus tersedia. Misalnya adalah yang pertama terkait administrasi dan pengelolaan. Ya, administrasi dan pengelolaan. Jadi tanpa adanya administrasi dan pengelolaan, maka instalasi farmasi rumah sakit itu akan kacau balau. Artinya semrawut karena tidak adanya administrasi. Jadi misalnya ada faktur ya, faktur pengadaan obat itu masuk asal-asalan aja, nggak jelas, nggak administrasinya kurang bagus, itu bakalan berantakan nantinya. Mungkin bisa terjadi penumpukan barang atau kekosongan barang ya. Dalam hal ini adalah akan mempengaruhi tentang perencanaan obat di tahun depan atau misalnya di waktu yang akan datang gitu. Jadi harus ada administrasi dan pengelolaan yang bagus. Kemudian ada staff dan pimpinan. Pasti harus ada pimpinan jika ada staff ya. Jadi ada satu orang sebagai leader ya atau pemimpin, dalam hal ini adalah seorang apoteker. Ya, kemudian staffnya itu bisa seorang farmasis, bisa seorang diploma atau dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya adalah fasilitas dan peralatan. Nah, fasilitas ini penting juga ya, fasilitas. Karena kenapa? Kita kan dalam mengkonsumsi dalam menerima suatu perbekalan farmasi itu dari luar atau kita telah pesan, itu kan harus dicatat, terrekord. Fasilitas yang paling mumpuni saat sekarang ini adalah menggunakan komputer ya. Bukan dengan menggunakan lagi tulisan tangan dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita menggunakan fasilitas yang lebih bagus ya, misalnya dalam pencatatan atau perekaman atau rekor pengadaan atau pembelian barang, itu lebih bagusnya disimpan dalam bentuk elektronik ya, artinya terjaga dan bisa dipindah-pindahkan serta mudah untuk diakses pastinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebijakan dan prosedur. Ini penting juga adanya suatu kebijakan dan prosedur. Jadi pimpinan itu harus orang yang benar-benar disiplin dan tegas dalam menentukan atau mengambil suatu kebijakan. Karena kebijakan yang diambil itu akan mempengaruhi atau akan memberikan suatu manfaat, dalam hal ini apakah bagus nantinya pada rumah sakit itu ya. Jika bagus syukur-syukur, jika tidak nah itu bakalan repot ya. Jadi harus ada kebijakan yang benar-benar bagus, yang pastinya harus ada musyawarah dulu sebelumnya. Kemudian menyusun SOP atau prosedur-prosedur yang harus dilakukan atau harus sesuai dengan prosedur jika melakukan suatu kegiatan-kegiatan dalam suatu bentuk instalasi farmasi rumah sakit itu. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan staf dan program pendidikan. Jadi staf-staf yang berada di atau yang bekerja di bawah instalasi farmasi rumah sakit itu harus ada pengembangan staf, misalnya dalam hal ini adalah skill ya, harus ada skillnya itu harus mumpuni lagi, harus terupgrade ya, pengetahuannya, wawasannya itu harus lebih luas lagi ya. Kemudian ada program pendidikan, misalnya program pendidikan inilah pelatihan, lokakarya, workshop,
dan lain-lain terhadap staf-staf ya atau pegawai-pegawai yang berada di satu satuan instalasi farmasi di suatu rumah sakit. Kemudian selanjutnya adalah ada evaluasi dan pengendalian mutu. Evaluasi ini penting untuk mengoreksi sehingga menjadi lebih baik ke depannya terkait hal-hal yang sebelumnya kurang bagus ya. Kemudian ada pengendalian mutu. Jadi harapannya ada pengendalian mutu ini, rumah sakit itu atau instalasi farmasi rumah sakit itu benar-benar menjalankan kewajiban, tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi. Artinya mutunya itu nggak turun-turun, kalau bisa meningkat lebih baik dari yang sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita membahas yang pertama dulu ya, terkait administrasi dan pengelolaan ya. Yang ini merupakan standar minimal dari instalasi farmasi rumah sakit, yaitu administrasi dan pengelolaan. Jadi dalam administrasi dan pengelolaan itu ada bagian organisasi ya, ada struktur organisasi ya. Dimana struktur organisasi itu akan menggambarkan atau menguraikan tugas dan fungsi ya, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam dan di luar pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit atau direktur rumah sakit. Jadi memang organisasi itu harus ada dalam suatu instalasi farmasi rumah sakit ya. Kita lihat dulu. Kemudian selanjutnya adalah struktur organisasi itu bisa dilakukan revisi ya tiap 3 tahun sekali atau reshuffle 3 kali setahun. Artinya ada pergantian, misalnya pergantian posisi atasan dari si apoteker A diganti oleh si apoteker B, misalnya si staf A diganti oleh si staf B. Artinya ini dilakukan untuk menjaga mutu daripada pengelolaan rumah sakit itu sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kepala unit instalasi farmasi rumah sakit itu terlibat dalam perencanaan dan penentuan anggaran serta penggunaan sumber daya. Jadi memang pada umumnya kepala instalasi farmasi rumah sakit itu memiliki tugas yang luas ya, tugas yang besar. Jadi dia tuh nggak mengurus apa aja yang ada dalam unit tersebut, tapi kemungkinan besar juga mengurus yang lain-lain. Misalnya di sini teman-teman bisa melihat penentuan anggaran serta penggunaan sumber daya ya. Kemudian selanjutnya adalah dilakukan pertemuan atau meeting secara berkala. Misalnya tiap 3 bulan harus ada meeting, di mana di sini meetingnya membahas misalnya terkait evaluasi ya, atau terkait hal-hal yang telah berlangsung atau yang akan dilakukan. Nah itu harus berkala rutin atau bisa digunakan setiap 6 bulan sekali harus ada meeting. Selain daripada itu, untuk menjadikan lagi staf-staf dan lainnya itu menjadi kompak lagi ya, artinya tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan atau aturan-aturan yang telah ditetapkan di unit instalasi farmasi rumah sakit itu sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah komite atau panitia farmasi dan terapi rumah sakit, dan sekretaris adalah apoteker ya. Jadi seorang apoteker itu yang akan menjadi komite farmasi dan terapi di suatu rumah sakit. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu gambaran atau contoh terkait struktur organisasi yang berada di dalam instalasi farmasi rumah sakit. Jadi di sini adalah kepala instalasi farmasi rumah sakit, ini seorang apoteker ya teman-teman. Kemudian turun ke misalnya pengelolaan perbekalan ya. Di sini juga bisa dikepalai oleh seorang atau dikoordinir oleh seorang apoteker, seorang farmasi. Kemudian ada di pelayanan farmasi klinik ya, kemudian di manajemen mutu. Nah, tadi di sini teman-teman bisa melihat di bagian ini, di struktur ini, di sini ada ya, sebelum turun ke bawah ini ke sub-subnya itu ada administrasi rumah sakit ya. Jadi di sini administrasi rumah sakit ini biasanya itu adalah bukan harus seorang farmasi ya, nggak mesti harus farmasi gitu kan. Mungkin bisa diambil dari misalnya staf-staf yang memang memiliki skill dalam administrasi. Memang ada jurusan yang mempelajari terkait
peradministrasian, ya kurang lebih seperti itu. Nah, di bawah dari sub-sub ini misalnya ya, ketiga sub-sub ini itu ada sub lagi. Nah itu tergantung instalasi farmasi rumah sakitnya di situ mau membuat sub apa gitu kan, tergantung. Oke, jadi seperti ini kurang lebih gambaran terkait struktur organisasi di mana kepalanya itu atau pimpinannya itu dijabat oleh seorang apoteker, dan yang selanjutnya selebihnya itu seorang farmasis mungkin atau dari multidisiplin ilmu yang lainnya, misalnya di administrasi, instalasi farmasi rumah sakit. Selanjutnya adalah ini ya, terkait penjabaran atau jobdesk daripada struktur organisasi itu sendiri dalam unit instalasi farmasi rumah sakit. Nah ini ya teman-teman bisa melihat di sini, kepala instalasi farmasi itu berfungsi untuk mengorganisir dan mengarahkan, ya, mengarahkan staf-staf yang ada di bawahnya. Ya. Kualifikasinya itu yang bisa menjabat kepala instalasi farmasi itu adalah seorang apoteker, ya, atau bisa juga yang apoteker sudah jenjang S2, ya, atau orang yang melakukan kursus manajemen sesuai akreditasi instalasi farmasi rumah sakit yang dibuktikan dengan sertifikat, ya. Jadi fungsi daripada kepala instalasi farmasi ini itu mengorganisir dan mengarahkan, dalam artian dia itu harus ada komunikasi secara berkala dengan dokter, ya, dan juga para medis, dan berpartisipasi dalam suatu rapat, ya, secara rapat bersama yang sifatnya berkala. Kemudian selain itu, ya, dia juga itu perlu mengontrol atau mengarahkan staf-staf, ya, serta melakukan evaluasi baik dalam penilaian maupun catatan kerja. Kurang lebih seperti itu. Nah, kepala instalasi farmasi ini itu terlibat langsung juga dalam perumusan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan farmasi dan penggunaan obat. Selain itu, juga terlibat dalam panitia atau komite farmasi dan terapi, telah disampaikan sebelumnya. Selain itu, terlibat dalam tim pengendalian infeksi rumah sakit. Kemudian, dia harus juga terlibat dalam panitia mutu pelayanan rumah sakit, dan terlibat dalam tim perawatan paliatif dan bebas nyeri, terlibat dalam tim penanggulangan AIDS, kemudian terlibat dalam tim transplantasi, dan tim lain-lainnya. Itu adalah jabatan seorang kepala instalasi farmasi. Sangat repot kan? Banyak. Oke. Kemudian adalah koordinator, ya. Koordinator dari sub-sub dari struktur organisasi itu fungsinya adalah mengkoordinir beberapa penyelia, dan kualifikasinya adalah seorang apoteker, ya, apoteker, kemudian sudah S2 juga, kemudian kursus sesuai ruang lingkup yang dibuktikan dengan sertifikat. Selanjutnya adalah ada penyelia atau supervisor. Nah, ini menyelia beberapa pelaksana, ya. 3 sampai 5 kali pelaksanaan perlu itu ada satu penyelia. Nah, yang duduk di sini menjabat sini adalah apoteker atau orang yang melakukan kursus farmasi rumah sakit, ya. Kemudian adalah pelaksana teknis kefarmasian. Nah, ini fungsinya itu melakukan atau melaksanakan tugas-tugas yang sifatnya khusus atau tertentu, ya. Di sini bisa seorang apoteker, bisa seorang sarjana farmasi juga bisa. Nah, seorang asisten apoteker juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Oke. Yang kedua adalah terkait staf, ya, dan pimpinan, ya. Kualifikasinya staf tadi atau pimpinan tadi, misalnya pimpinan itu adalah seorang apoteker pengelola, minimal memiliki 2 tahun pengalaman, ya. Jadi memiliki background atau pengalaman di dunia atau di bidang farmasi rumah sakit, itu baru bisa jadi. Selain itu, dia itu harus juga terdaftar di Depkes, ya. Namanya itu terdaftar di Depkes, kemudian memiliki SIK, terdaftar di Asosiasi Profesi IAI, ya, dalam hal ini, kemudian memiliki SK surat keputusan penempatan, ya. Kemudian kepala instalasi farmasi itu bertanggung jawab pada aspek hukum dan peraturan farmasi, baik dari pengawasan dan administrasi. Jadi memang pimpinan ini sangat
sangat-sangat luas ya, kerjaannya itu sangat banyak ya. Misalnya juga dia itu harus memiliki kemampuan dalam memimpin atau mengembangkan pelayanan ya, mampu mengembangkan diri dan bekerjasama dengan pihak lain. Jadi orang itu harus terbuka ya, nggak bisa kalau orang yang sektor atau yang tertutup ya, nggak bisa. Itu harus orang yang benar-benar mampu berkomunikasi dan berdiskusi dengan masyarakat luas atau orang-orang luas. Kemudian dia itu memiliki kemampuan dalam melihat problem, kemudian melakukan analisa dan memecahkan persoalan tersebut. Dia harus memiliki kemampuan itu ya. Oke, itu adalah terkait kualifikasi pimpinan dan staf. Untuk stafnya sendiri nanti itu biasanya itu diatur, tapi aturannya itu sesuai dengan aturan yang telah berlaku terkait kualifikasi yang harus diterima. Oke. Selanjutnya adalah waktu pelayanan ya. Waktu pelayanan di instalasi farmasi rumah sakit itu di sini waktunya dibedakan menjadi 3. Ada yang sifatnya 3 shift dalam 24 jam ya, artinya itu setiap 8 jam ya pergantian shift. Kemudian ada yang sifatnya 2 shift, kemudian ada yang hanya 1 shift. 1 shift ini tapi dalam artian sesuai dengan jam kerja maksimal ya yang ditetapkan oleh pemerintah, enggak 24 jam, enggak kalau misalnya 1 shift ini. Kemudian jenis pelayanannya itu ada yang rawat darurat, rawat inap intensif, ada yang rawat jalan, ada yang rawat inap, ada penyimpanan pendistribusian, dan ada yang produksi obat. Ini jenis pelayanan yang dilakukan oleh instalasi farmasi pada suatu rumah sakit. Oke, kemudian adalah standar minimal instalasi farmasi rumah sakit yang ketiga terkait fasilitas dan peralatan. Di sini ada ruangan, kemudian harus ada peralatan dan fasilitas yang mendukung administrasi, sehingga proses administrasi dan lain-lain semua itu dapat berjalan dengan bagus ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang selanjutnya perlu teman-teman ini ada ruangan ini misalnya adalah ada ruangan kantor ya. Misalnya ruangan kantor itu ada ruang pimpinan, ada ruangan staf, ada administrasi ya, ada ruang meeting atau pertemuan. Kemudian ruang yang selanjutnya adalah misalnya adalah ruang produksi, di mana di situ ada sediaan steril, ada sediaan non steril. Nah, itu harus dibedakan ruangnya. Kemudian ada ruang penyimpanan misalnya, kondisi sanitasi, temperatur ya, sinar matahari atau cahaya serta kelembaban dan ventilasi itu sangat diperlukan dalam ruang tersebut. Kemudian dalam unit instalasi farmasi rumah sakit itu ada juga misalnya ruang penyimpanan barang umum, misalnya obat jadi ya, atau produksi bahan baku dan alat-alat kesehatan. Selain ada ruang penyimpanan barang umum, pasti ada juga ruang penyimpanan yang barang khusus, misalnya adalah obat termolabil, kemudian alkes yang harus disimpan dalam suhu yang rendah ya, atau perbekalan farmasi yang mudah terbakar, atau bahan yang berbahaya, atau misalnya sini asam pekat ya. Kemudian ada yang barang-barang karantina. Itu ya terkait ruang. Selain itu, ruang itu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, harus sesuai dengan SOP atau standar telah ditetapkan. Ya. Begitupun pada fasilitas produksi sesuai standar, fasilitas distribusi obat, untuk penyimpanan arsip resep ini harus bisa lebih bagus, artinya kalau bisa terhindar dari kerusakan, misalnya kerusakan dari rayap ya, atau semut dan lain-lain sebagainya. Pokoknya gimana caranya itu harus terhindar dari kerusakan terkait arsip ini ya. Apalagi kalau udah lama tersimpan, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nah itu harus diperhatikan. Kemudian ada ruang informasi dan edukasi. Ini biasanya digunakan oleh seorang farmasis yang memiliki tugas PIO, pelayanan informasi obat. Di sini dia tempatnya, di ruang informasi dan edukasi.
Oke, terkait peralatan. Tadi kan fasilitas. Nah, sekarang adalah peralatan. Nah, peralatannya itu harus dibuat dengan atau terkualifikasi atau harus disimpan dengan yang berbeda, misalnya non steril ya maupun aseptik, itu harus dibedakan peralatan-peralatannya. Kemudian peralatan kantor untuk administrasi dan arsip itu harus ada ya di dalam suatu instalasi farmasi rumah sakit. Kemudian juga harus ada kepustakaan yang memadai untuk pelayanan informasi obat ya. Tapi kalau sekarang kan zamannya teknologi ya teman-teman, semua itu bisa menggunakan misalnya e-book ya, tidak menggunakan textbook lagi, menggunakan e-book atau menggunakan URL yang memfasilitasi terkait farmasi, misalnya MIMS online gitu ya, untuk memadai pelayanan informasi obat. Kemudian harus memiliki lemari penyimpanan narkotika. Ini desainnya khusus ya, ada desain khususnya untuk lemari penyimpanan narkotika, psikotropika dan seadiktif itu ada. Kemudian ada lemari pendingin dan AC untuk obat-obat termolabil. Misalnya di sini obat-obat termolabil itu adalah insulin ya. Kalau sekarang ini kan kita di masa pandemi ya, vaksin ya pastinya. Itu harus di suhu dingin. Kemudian penerangan, sarana air, ventilasi dan sistem pembuangan limbah harus bagus ya. Misalnya sistem ventilasi ya, itu harus bagus agar siklus udara itu bagus, dalam artian udara yang lama yang udah terkontaminasi dengan partikel-partikel yang kurang bagus itu bisa keluar ya, karena adanya ventilasi yang mumpuni. Jadi takutnya jika ventilasinya kurang bagus, itu akan terjadi kontaminasi silang antara partikel-partikel dengan perbekalan farmasi, dalam hal ini adalah obat. Selanjutnya adalah harus ada alarm dan alat kebakaran atau dapar. Nah, ini untuk jaga-jaga ya, persiapan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam hal ini adalah kebakaran, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah terkait kebijakan dan prosedur. Ya. Yang pertama adalah kebijakan dan prosedur itu harus tertulis, ya. Dan itu dibuat oleh kepala instalasi farmasi rumah sakit, juga bisa dibuat oleh komite atau panitia farmasi dan terapi, atau juga bisa dibuat oleh para apoteker. Ya. Kemudian pesanan obat itu harus sesuai dengan formularium, ya. Kemudian harus ada dokumentasi penggunaan obat dan masalah obat. Dalam hal ini itu harus konsisten terhadap sistem pelayanan rumah sakit. Misalnya kita melihat di sini yang pertama terkait pengelolaan ya. Dalam pengelolaan itu harus ada kebijakan dan prosedur mulai dari perencanaan, pengadaan, produksi, penerimaan dan seterusnya. Ya. Harus ada kebijakan atau SOP. Kemudian dalam pelayanan misalnya, itu harus ada prosedur pengkajian resep, kemudian ada prosedur dispensing ya. Kemudian ada efek samping obat atau ESO, ada PIO ya, konseling, ada yang pengkajian pengguna obat dan lain-lain. Jadi ini adalah kebijakan dan prosedur pada suatu instalasi farmasi rumah sakit. Selanjutnya yang kelima, standar minimal instalasi farmasi rumah sakit adalah pengembangan staf dan program pendidikan. Artinya skill-skill atau keilmuan wawasan staf yang ada di instalasi tersebut itu harus lebih berkembang, harus sesuai dengan zaman dan modern atau terupgrade ya. Misalnya dibuat program pengembangan staf, misalnya ada program orientasi tentang tugas dan tanggung jawab bagi staf baru ya. Misalnya melakukan rekrutmen, nah itu harus ada penyesuaian atau pemberian materi terkait job desk-nya sehingga nantinya menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kemudian ada kesempatan mengikuti pelatihan dan program pendidikan yang berkelanjutan, misalnya ya kan, misalnya melanjutkan studi ya untuk seorang farmasis bisa. Kemudian sebenarnya penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan tentang penggunaan obat dan penerapannya, misalnya kita melakukan
penyuluhan, memberikan informasi, ya, sosialisasi kepada masyarakat terkait obat-obat, ya, atau alat-alat kesehatan yang digunakan pada umumnya di masyarakat itu. Oke. Kemudian yang keenam atau yang terakhir ada evaluasi dan pengendalian mutu, ya. Jadi instalasi farmasi rumah sakit itu dalam hal ini adalah pimpinan, itu terlibat dalam program pengendalian mutu pelayanan rumah sakit. Ya, bisa juga mewakili atau disposisi jika berhalangan, biasanya kayak gitu. Kemudian, ya, evaluasi secara periodik terhadap konsep, kebutuhan, proses, dan hasil, ya. Ini dilakukan evaluasi agar terjadi suatu bentuk peningkatan mutu pelayanan. Artinya dia tuh nggak stagnan dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya di waktu-waktu yang sebelumnya. Jadi ada perubahan pelayanan kefarmasian, ya, dimana pastinya perubahan pelayanan ini akan meningkatkan mutu, ya, daripada instalasi farmasi rumah sakit itu sendiri. Oke. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi, itu terbagi atas 3. Ada yang prospektif. Biasanya evaluasi ini dilakukan sebelum pelayanan dilaksanakan, ya. Misalnya adalah pembuatan standar, ya, penyusunan SOP, ya, kemudian perizinan. Ya, ini evaluasi yang dilakukan sebelum pelayanan dilaksanakan. Kemudian evaluasi konkuren itu bersamaan dengan pelayanan konseling dan peracikan obat. Misalnya dalam sekali waktu, ya. Jadi pas Anda kerja misalnya, nah di situ Anda melakukan evaluasi juga, itu namanya evaluasi konkuren, bersamaan waktunya. Misalnya dalam konseling dan perjalanan Anda sementara lagi konseling, nah di situ pun Anda harus ada evaluasi, di situ ada evaluasi juga, apakah udah benar konselingnya, atau dalam peracikan obat apakah udah benar peracikan obat ini. Nah, itu adalah evaluasi. Kemudian bentuk evaluasi yang ketiga adalah retrospektif, artinya setelah dilakukan pelayanan, setelah dilaksanakan pelayanan. Misalnya ini digunakan survei konsumen, ya. Misalnya di sini adalah melihat tanggapan atau respon konsumen terhadap pelayanan yang telah diberikan, lebih seperti itu. Dan untuk pengendalian mutu, ya, itu mencakup misalnya audit, ya, pemantauan atau diaudit, ya. Nah, auditnya ini misalnya dari pihak internal maupun dari pihak eksternal. Kemudian ada penilaian atau review, kemudian ada observasi, ya, kemudian ada evaluasi dan pembalik, ya. Biasanya ini adalah bentuk survei, ya. Misalnya ini termasuk dalam retrospektif yang ini, ya, survei ini. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih. Ini sedikit materi yang sempat saya sampaikan, yaitu yang berkaitan dengan instalasi farmasi rumah sakit. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman sekalian. Saya melihat banyak kurangnya dan mohon dimaafkan karena saya banyak kekurangan dan pastinya nggak sempurna. Tapi semoga kita bisa belajar bersama, apalagi saya yang masih fakir ilmu. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.